Ya, pada video sebelumnya itu kita sudah atau saya sudah mempraktekkan gitu ya bagaimana caranya melakukan insert data gitu ya, bagaimana menyimpan data ke dalam tabel di database dengan menggunakan Eloquent, kemudian juga bagaimana kita bisa mengambil data dari dalam sebuah tabel yang ada di database dengan menggunakan Eloquent ya. Itu sudah ada pada video sebelumnya, video bagian 1 untuk topik Eloquent ini. Nah, untuk video kali ini saya akan lanjutkan terkait tentang bagaimana kita bisa melakukan edit dan delete gitu ya dengan menggunakan fitur Eloquent di Laravel. Oke. Nah, apa namanya? Jadi ini tampilan terakhir ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan tombol atau link lah ya untuk bisa melakukan edit sama delete. Ya, saya tambahkan di bagian ini saja. Saya ke codingnya lagi, berarti ini adalah di view ya. Nah, ini bagian yang menampilkan data yang ada di database ya. Nah, di sini saya akan tambahkan, mungkin saya pakai teks saja ya supaya lebih mudah. Nah, itu untuk edit, itu sama satu lagi delete. Nah, di sini saya berikan link saja. Uh, 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 ya, link saja seperti ini. Sorry. Ya, link seperti ini, kemudian saya tutup. Ya, oke, edit dulu ya. Untuk edit, mungkin saya kasih ini supaya jelas perbedaannya dengan teks sebelumnya. Ya, ini edit, kemudian saya bawa dia ke root edit underscore mas seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba lihat tampilannya dulu. Seperti ini. Ya, nah ini editnya sudah aktif linknya ya, delete-nya belum. Oke, nah kemudian untuk edit ya tentu saja kita harus mengirimkan ID yang mau kita edit ya. Jadi pada saat kita klik ini misalkan edit yang di sebelah Made ini, ya, jadi pada saat edit ini diklik ya seharusnya kita akan mengirimkan ID dari Made ini, kemudian yang namanya edit ya berarti harus ditampilkan dulu nilainya yang mau diedit, kemudian kita rubah baru kita simpan gitu ya. Jadi ini harus kita kirimkan ID-nya. Nah, jadi caranya adalah kita bisa manfaatkan URL-nya, edit, kemudian di sini kita bisa tambahkan yang namanya ID-nya, gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini, ya ID-nya, ya sesuai dengan ini ya, karena ini kan sudah dapat ambil dari dalam database. Kemudian database kita itu ada kolom ID. Ya, jadi kita tinggal tampilkan saja di sini MAS, kemudian tanda panah namanya adalah ID gitu saja. Oke. Ya, kita save. Coba saya tampilkan di browsernya. Saya download. Nah, sekarang coba kalian lihat. Nah, di bagian bawah sini ya. Saat saya hover di sini, nah ID-nya jadi 3, jadi 8. Nah, ini sesuai dengan ID yang tersimpan di database-nya ya. Made ini kan ID-nya 8, Semi ini ID-nya 9 gitu ya. Jadi pada saat saya hover di edit bagian ini, garis ini ya, maka di bagian sini kalian bisa lihat itu dia menjadi edit underscore mas slash 9 gitu ya. Nah, kemudian ini tentu saja harus kita daftarkan di root-nya. Nah, root, dan di sini saya copy paste ini saja. Ya. Nah, ini dia tadi nama path-nya adalah edit underscore mas ya. Kita lihat di sini edit underscore mas benar ya, edit underscore mas, kemudian slash-nya kita kasih ID. Nah, seperti ini. Ya, jadi edit mas slash, nah apapun setelah edit mas ini akan dianggap sebagai variabel ID. Ya, kemudian dia akan memanggil controller mahasiswa pada function. Nah, functionnya kita lihat di sini, kita punya function edit. Nah, function edit ini juga sudah ada parameter ID-nya. Ya, jadi function edit ini kita akan memanggil function edit. Ya, nah sekarang kita ke controller. Nah, di control ini seharusnya function edit itu akan melakukan query ke tabel di database. Ya, jadi dia akan memanggil
data sesuai dengan yang kita mau edit gitu ya. Jadi misalkan kita klik ini, misalkan scene ini kita klik, nah seharusnya dia akan, ini kan sudah mengirimkan 9, seharusnya akan ditampilkan data untuk si scene ini ya, ada name, ada nama, nah baru kemudian kita akan edit dalam sebuah form tentu saja ya. Oke, jadi di sini akan kita lakukan query where, caranya $mas dengan eloquent ya. Modelnya, kelas modelnya adalah mahasiswa ya. Jadi sekali lagi kita punya model namanya mahasiswa yang sudah kita kasih tahu, kita koneksikan ke tabel mahasiswa ya. Mahasiswa titik 2. Nah, kita akan lakukan where gitu ya. Where seperti ini, ID. Nah, ini ID yang ada di dalam tabel sama dengan koma $ID ini gitu ya. $ID. Kemudian kita ambil nilainya, bisa dengan get, atau kalau satu saja kita bisa first gini seperti ini ya, karena kita by ID ya seharusnya satu saja yang akan, satu baris saja yang akan terambil masuk dalam variabel $mas ini. Selanjutnya saya akan tampilkan dalam sebuah view ya, karena akan saya tampilkan di sebuah form nilai yang berhasil diambil oleh ini ya. Saya akan tampilkan di sebuah view namanya view edit s ya. Nanti saya buatkan view-nya, kemudian saya berikan nilainya, yaitu berupa mahasiswa yang akan diedit gitu ya, yang diisi dengan $mas ini, $mas. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ada error, return view wrong ya, return view edit mas gitu ya, kemudian dia akan memberikan nilai ini. Oke ya. Ini sudah, jadi sekali lagi ini adalah query where dengan eloquent yang lebih sederhana menurut saya. Ini cukup manggil modelnya saja, kelas modelnya, kemudian tinggal where, kemudian atribut yang kita jadikan sebagai filternya, ya udah tinggal first. Nah, ini akan mengambil nilai yang sesuai dengan where yang kita tetapkan ya. Kemudian ini saya menampilkannya nanti dalam sebuah form. Oke, sekarang kita beranjak ke formnya ya, form editnya. Sini saya belum buatkan ini edit mas ini, file v edit mas .blip.php. Oke, saya isikan HTML ya seperti ini. Misalkan saya ganti form edit mahasiswa. Kemudian untuk formnya saya pakai yang ditambah aja ya, di sini saja. Saya samakan dengan form ini saja. Oke, cuma bedanya ini langsung isi nilainya ya. Saya ambil ini berarti ini saya ambil, saya copy, saya bawa ke view editnya. Oke, kemudian ini jangan lupa diganti nanti ya, dia akan mengarah ke actionnya ke pet edit _mas gitu ya. Kemudian nah placeholder ini saya akan ganti dengan nilainya ya, jadi pakai value sama dengan ini diisi dengan nilai $mas ya, mas ya benar ya. Coba saya lihat di controllernya, oh sorry, mahasiswa. Berarti di sini adalah mahasiswa, kemudian itu akan menampilkan apa tadi di database, namanya adalah mas_name. Oke, mas name. Nah, kemudian yang di bawah juga sama, saya copy saja ini, placeholdernya diganti, itu mas. Oke, mari kita sekarang lihat hasilnya. Saya save dulu, kemudian saya buka browser, saya reload ya. Nah, sekarang pada saat saya tekan tombol edit, misalkan di bagian ketuk ini saya tekan edit ya, di sini URL-nya edit _mas/3. Nah, ini ID yang dikirimkan, kemudian di query oleh controller ya, di sini ya, di function edit ini query-nya where ID
sama dengan 3 yang dikirimkan dari URL-nya, diambil datanya, kemudian dikirimkan ke view edit MAS ya. Nah, inilah tampilannya. Lalu ditampilkan dalam bentuk form seperti ini, sehingga kalau kita mau edit, ya nanti kita langsung ketikkan di sini misalkan Ketut, saya tambahkan misalkan Andika. Nah, pada saat disimpan nanti dia baru melakukan query update ke dalam database ya. Oke. Nah, saya kembali dulu ke form view editnya. Nah, di sini pada saat nanti kita tekan tombol simpan, atau ini saya ganti aja ya, tombol edit gitu ya. Saya refresh, nah edit, nah, nanti dia akan ke ke actionnya, yaitu edit MAS seperti itu. Kemudian atau saya ganti aja ya, misalkan ke update gitu ya, update MAS supaya beda dengan menampilkan form ini. Padnya adalah edit MAS. Kemudian pada saat form ini diklik, nanti dia akan ke pad update MAS, kemudian slash dikirimkan ID-nya ya juga. Tujuannya apa? Supaya nanti diupdate sesuai dengan ID-nya lagi, yaitu ID 3 ini. Nah, jadi di sini saya kirimkan ID-nya mahasiswa, ya seperti ini, mahasiswa, kemudian tanda panah ID, ya saya kirimkan ID. Nah, di database kan namanya atributnya adalah ID, ya. Oke, nah selanjutnya berarti di rootnya saya tambahkan di sini, saya copy saja ini. Oke, jangan lupa ini diganti post, karena metodenya adalah post di view edit ini. Metodenya post ya untuk melakukan editnya. Kemudian di sini tadi padnya adalah update mahasiswa, kemudian diambil ID-nya. Kemudian memanggil kontrol mahasiswa juga, cuma pada function yang berbeda. Kalau tadi function edit ini nampilin form edit, nah sekarang ke function update. Oke ya, function update. Nah di sini sudah ada update, request, ada untuk ini dari formnya, ini adalah ID-nya. Nah caranya itu sangat-sangat mirip dengan untuk melakukan update ya. Caranya sangat-sangat mirip dengan melakukan insert. Nah ini ya, bedanya dia itu akan melakukan find seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja contohkan ya. Jadi saya buatkan tempat menyimpan variabel dulu. Ini adalah nama kelas modelnya mahasiswa ya. Kemudian kita akan gunakan function find. Seperti ini, function find berdasarkan ID. Nah, seperti itu. ID ini datangnya dari view ini ya, sini ID, jadi yang kita pilih untuk diedit tuh. Nah, kalau sudah ketemu, baru tinggal ya kita ubah sesuai dengan MAS nama gitu ya, sama dengan requestnya apa, request nama. Oke, saya jelaskan dulu. Ini MAS nama ya, ini sama seperti tadi pada saat insert ya. Nah ini MAS nama, dimana MAS tanda panah MAS nama ini yaitu sesuai dengan nama atribut yang ada di database, kan ada MAS underscore nama. Sementara kalau request ini ya sesuai dengan nama yang ada pada formnya ya, inputan pada formnya, yaitu ada nama dan name. Oke, jadi saya copy saja yang ada mana controller. Oke, ini saya copy saja, harusnya ada name-nya dulu ya, siapa tahu name-nya yang dirubah. So name ini juga saya ubah jadi name ya. Oke, seperti itu. Nah kalau sudah ya sama seperti di insert, tinggal di save, atau saya copy saja di sini ya, karena redirectnya juga sama, kembali ke slash data mahasiswa. Oke. Ya, jadi bedanya adalah pada saat update kita harus find dulu. Ya, intinya kan mau mencari baris mana yang mau kita update gitu ya, berdasarkan ID-nya. Nah, kalau sudah dapat baru kita update, kemudian save, ya udah redirect ke slash data mahasiswa. Oke, mari kita coba, semoga berhasil. Ini saya balik dulu, saya refresh, misalkan Made ini saya ganti ya, misalkan Made Andi. Oke, edit. Nah, di sini sudah berubah jadi Made Andi, gitu ya. Saya
misalkan ini Ronaldo, misalkan ganti name-nya 2221 gitu. Jadi dia berubah menjadi 221 di database ya, tentu saja pasti berubah ya. Saya refresh ini, Andi 2221 ya, seperti itu. Nah, itu adalah proses editnya. Jadi sekali lagi alurnya, pada saat diedit itu kalian harus mengirimkan ID-nya gitu ya, dengan menggunakan apa namanya, kalian bisa lihat di pojok sini URL ya. Jadi misalkan pada saat Messi ini diklik editnya, maka sebenarnya dikirimkan ID 1, nah baru ditampilkan identitas dari ID 1 ini, yaitu berupa name sama nama. Nah, ini berarti query ke database ya. Kemudian pada saat diedit, misalkan Messi saya rubah menjadi Messi Ali itu misalkan ya. Kemudian ini pada saat diedit, nah ini baru query update ya. Query update sekali lagi caranya adalah seperti ini ya, define dulu, kemudian masukkan nilainya sesuai dari formnya, kemudian save, ya, baru kemudian di redirect kemana pada saat proses editnya selesai. Nah, itu untuk di proses edit. Proses delete ini tidak jauh berbeda ya. Saya lanjutkan proses delete ya. Delete ini tidak jauh berbeda. Jadi pada saat edit kita perlu tahu ID yang mau diedit. Pada saat delete ya tentu saja kita harus tahu juga ID yang mau di delete gitu ya. Berarti untuk di bagian tampilan ini, untuk mengaktifkan delete-nya, itu saya copy aja ini. Ya, ini saya copy headnya ya, slash A. Kemudian ini saya ganti dengan delete S, kemudian dikirimkan ID-nya ya, coba. Nah, ini delete. Nah, ini kan jadi delete ya. Nah, pada saat ini berarti kita harus daftarkan di rootnya. Saya copy saja yang ini untuk bagian delete-nya. Delete MAS gitu ya. Kemudian dia akan memanggil, nah di controllernya sendiri juga sudah ada fungsinya, yaitu function destroy. Nah, ini function destroy ini kan remove the specified resource from storage. Destroy dia menerima parameter ID, sudah sesuai ya, dia akan menerima parameter ID. Jadi di sini kita panggil destroy. Udah, kemudian sekarang kita ngoding di controllernya. Seperti apa caranya diri? Ini sama, kita akan find dulu gitu ya. Ini saya copy aja deh. Find dulu ya, mahasiswa, nama kelas modelnya, find ID-nya. Kemudian bedanya adalah kita tinggal mahasiswa tanda panah delete. Sudah selesai ya. Ini. Ya, jadi tinggal MAS underscore tanda panah delete. Kemudian saya redirect lagi ke data mahasiswa setelah dia di delete ya. Jadi slash data mahasiswa ini dia manggil apa ya, sebenarnya tidak di rootnya aja. Dia manggil slash data mahasiswa, manggil kelas index. Balik lagi sebenarnya ke controllernya, cuma di controller index ini dia melakukan query untuk menampilkan datanya ya. Oke, jadi intinya untuk mendelete bentuknya seperti ini ya. Bentuknya untuk mendelete mahasiswa, find dulu ID-nya yang mau di delete ya, kemudian tinggal MAS underscore tanda panah delete. Oke, mari kita coba. Ini saya save dulu. Oke, kemudian saya coba delete. Misalkan yang ini ya, ini bawah saya delete. Klik delete. Nah, hilang dia. Saya ini Made Andi saya delete, hilang. Oke, tutup saya delete, hilang. Ya, seperti itu. Ya, mari kita lihat di database ya, tentu saja akan hilang dia. Nah, hilang. Ya, nah itulah proses delete dengan menggunakan fitur Eloquent. Ya, semoga dapat dipahami apa yang tadi saya praktekkan. Silakan bisa dicoba. Ya, tadi pada video sebelumnya kita sudah belajar cara insert dan juga select, menampilkan data dari tabel database. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana cara melakukan edit dan juga melakukan delete dengan Eloquent di Laravel. Ya. Nah, sebagai tugas mungkin saya ingin kalian mencoba mempraktekkan untuk melakukan yang namanya soft delete. Ya, ayo. Ini delete, kemudian ada juga yang namanya soft delete. Ya, nah, silahkan cari apa bedanya delete dengan soft delete, gitu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan soft delete tersebut. Ya, untuk
dokumentasi untuk soft delete ya sebenarnya sudah ada di dokumentasi di sini ya. Nanti kalian bisa cari saja soft delete. Nah ini ya. Oke, tetapi saya ingin kalian mencoba kemudian memahami apa sih itu self delete, kemudian apa bedanya dengan delete yang tadi saya demonstrasikan. Oke, nanti ini silahkan diduplikasi dulu codingan yang tadi saya praktekkan, ya. Kemudian baru silahkan tambahkan dengan fitur atau proses melakukan soft delete. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih.